Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa zidna huda. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tafsir surat Abasa, ayat yang ke-27 ya. 28 sekarang. Wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Surat Abasa, sebagaimana kita sampaikan dari awal, bahwa ada seorang sahabat yang a'ma, buta, datang kepada Nabi minta nasihat. Dia minta ilmu. Kemudian Allah menegur, padahal yang datang ini adalah dia yang pengen mendapatkan ketentraman hatinya, yatazakka, mendapatkan kesucian jiwa. Kemudian dengan itulah ayat-ayat berikutnya menceritakan tentang kebangkitan. Sehingga orang-orang yang rutin untuk melakukan tazkiyah, pensucian jiwa, akan sangat mudah mereka memiliki hati yang sangat sensitif terhadap hari kebangkitan. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami tumbuhkan dari dalam tanah biji-bijian, itu sensitivitasnya sudah hadir. Bahwa yang dimaksud bukan hanya tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan. Ya. Tetapi sensitivitasnya adalah tetap sensitivitas. Seperti itulah Allah kembali menghidupkan yang mati. Jadi konteksnya itu nyambung. Orang minta ilmu, dengan ilmu itu untuk mensucikan jiwa, ya. Kemudian jiwa yang suci, yang bersih melalui proses tazkiyatun nafs. Ayat berikutnya tentang hari kiamat. Ya. Tentang jiwa yang dikuburkan, kemudian dibangkitkan. Setelah itu berbicara tentang Allah menumbuhkan biji-bijian. Ya. Maka sensitivitasnya hadir bahwa seperti halnya disampaikan oleh Nabi, cara Allah membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal nanti di hari kiamat, di hari berbangkit itu, dengan prosesnya seperti biji yang keluar dari dalam tanah. Ya. Itu kita menyebutnya dengan tafsir isyari, ya. Tafsir mengisyaratkan sesuatu, bahwa bukan hanya berbicara ada biji yang ditanam kemudian ditumbuhkan keluar menjadi beraneka ragam tanaman. Ada yang inab, ada yang kemudian zaitun, ada yang qadba, ada yang kemudian nakhla, ada hadaiq, ya, ada fakihah. Ini jenis-jenis tanam-tanaman yang keluar. Kalau kita bedah satu persatu misalnya, ya,
Al-hab itu kullu ma yudhkaru minal hubub, apapun yang tumbuh berawal dari biji maka disebut dengan hab. Fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan semuanya itu di dalam tanah itu berupa biji dulu. Jadi kalau sesuatu mau tumbuh itu harus ada bibitnya. Ya. Maka bagaimana bibit yang ditanam, seperti itulah kemudian yang akan muncul. Betul ya? Kalau kita nanam bijinya adalah biji kurma, kira-kira yang keluar bakalan jadi zaitun nggak, Pak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kita nanamnya biji tomat, nggak mungkin jadi, misalnya jadi apel, nggak mungkin. Ya. Begitu juga ketika ada orang yang dikuburkan nanti. Biji yang dikuburkan itu ketika dikuburkannya bijinya tidak baik, maka jangan harap nanti ketika dibangkitkan juga mendapatkan yang baik, nggak mungkin. Dia matinya lagi mabok, ditanam tuh biji ke dalam tanah, dikuburkan, ya kan? Fa'akbarah, ya, kata Allah, dikuburkan. Maka biji yang dikuburkan ketika biji itu tidak baik, dia habis mabok misalnya, maka ketika dibangkitkan, mungkin nggak dia menjadi orang yang baik? Tidak mungkin. Makanya Nabi mengatakan bahwa setiap orang akan dibangkitkan seperti halnya dia mati. Hatta dalam riwayat yang cukup panjang dinyatakan bahwa ada orang yang meninggal dunia itu dalam setiap doanya dia minta kepada Allah, ya Rabb, wafatkan aku dalam kondisi sujud. Maka Jibril ketika menceritakan kisah itu, orang tersebut matinya sujud, dibangkitkan pun dalam kondisi sujud. Ya. Kenapa seperti itu? Karena yang masuknya ya seperti itu. Ya. Seperti apa kondisi kita nanti ditumbuhkan di padang mahsyar, tergantung bagaimana kita sekarang mempersiapkan diri kita menjadi biji yang akan ditanam. Fa'ambatna fiha habba, maka kamilah yang menumbuhkan biji-bijian. Kami, kata Allah. Kalau misalnya bijinya itu secara tekstual kita memahami bahwa dia sifatnya adalah tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, ya, jenis buah-buahan, sayur-sayuran sebagaimana teksnya, maka tentu yang menumbuhkan itu ada melibatkan manusia kan? Ya, ada petaninya, mungkin ada kemudian ya, orang yang berkebunnya, ada pemilik lahan dan seterusnya. Ya. Tetapi kalau sudah bicara dibangkitkan atau membangkitkan di padang mahsyar, tentu hanya mutlak Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan biji itu. Nah, itu pendekatan yang pertama. Yang kedua, tanah yang sama, ya, dengan nama yang sama, apakah hasilnya sama? Belum tentu. Pak, ini bijinya ini biji rambutan. Apakah ketika dia tumbuh rambutannya warnanya merah semua? Apa ada yang hijau, Pak? Yang hijau kan? Apakah pasti manis semua? Ya, kadang ada yang sepet asem gitu kan? Ya. Berarti apa yang ditanam, walaupun dia namanya adalah biji, misalnya biji rambutan sekalipun, tetap ketika nanti berbuah dia tumbuh, ternyata juga bisa beraneka ragam. Tergantung, kan begitu. Ya, ketika proses tumbuhnya nanti ada hamakah, ada kemudian ya Pak racunkah, ada kemudian macam-macam kan? Nah, kita mati sebagai orang beriman, jadi biji ditanam di dalam tanah. Ada sholat kita di situ, ada puasa kita, ada zakat kita. Tapi juga ada kemungkinan ada hama-hama yang nyerang. Akhirnya puasanya juga jadi asem begitu.
Sholatnya jadi nggak manis, ya. Bisa jadi dibuntutin ria, pengen dipuji, atau sholatnya ada manis, ya, warnanya merah misalnya, warnanya bagus, tapi dalamnya asam, ya, kayak jeruk begitu kan? Apakah semua yang kuning pasti manis? Malah jika ada yang hijau malah manis banget kan? Warnanya bagus belum tentu isinya bagus. Ini sholatnya bagus nih warnanya nih, tapi ternyata sama orang tua durhaka, udah nggak jadi tuh. Ya, anak yatim dia keplak palanya misalnya, ya, kasar sama anak yatim misalnya. Kemudian apa? Ya, doyan nilep, doyan nipu. Sholatnya jalan, puasanya dikerjain Ramadan, bahkan haji pun sudah dia lengkap, sudah rukun Islamnya sempurna. Apakah ketika dia mati sebagai muslim dia membawa semua biji itu ke dalam tanah, Allah tumbuhkan pasti bagus? Belum tentu juga. Bahkan ada yang tumbuh tanpa biji. Apa itu? Allah bilang, ya, wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Rumput. Ya. Rumput ada nggak Pak yang orang sengaja nanam rumput begitu? Kecuali memang buat dijual, rumput buat lapangan sepak bola gitu ya. Ya. Rumput apa lagi misalnya? Ada istilah rumput gajah ya begitu ya. Rumput gajah, rumput sintetis atau apa gitu. Kan heboh lagi masalah rumput itu ya. Apa rumput stadion Jakarta ya. Rumput. Tapi kalau misalnya rumput yang tumbuh sendiri, ada nggak orang yang nanam kira-kira? Nggak ada. Tapi fungsi rumput itu apa? Ya. Apakah untuk menyuburkan, ya, tanaman yang sudah ditanam kemudian tumbuh, atau jangan-jangan sebagai sesuatu yang bisa merusak? Kan merusak. Jadi dalam kondisi tanah yang sama, ibaratkanlah mahsyar itu tanah yang luas, maka Allah katakan di situ nanti ada yang tumbuh, aku tumbuhkan sebagai, ya, inab, anggurnya ada. Anggur saja banyak, warnanya, rasanya, kemudian apalagi kira-kira bentuknya, ada yang lonjong, ada yang bulat, kan begitu. Bentuk, rasa, warna beda-beda. Kemudian qadba, sayur mayur. Ada yang mengatakan bahwa qadba itu adalah al-alaf. Alaf ini kalau bahasa sederhana kita, sesuatu yang biasa dimakan hewan ternak. Apa? Dedek kali ya. Jadi sayur-sayuran yang sudah diolah tapi untuk an'am, hewan ternak. Ya. Tapi secara umum maknanya sayur mayur. Ya. Di tanah itu keluarlah anggurnya, keluarlah sayur mayurnya. Kemudian zaitun, ada buah zaitunnya. Nakhla, ada kurmanya. Kemudian hadaiq, kebun-kebun banyak sekali dengan aneka ragam jenis buah dan tanamannya. Ghulba, lebat-lebat semuanya. Wa fakihah, buah-buahannya ada. Wa abba, rumput-rumputnya pun ada. Lengkap. Ya. Nah, dalam konteks pendekatan, ya, mentazkiyah nafas, kemudian diingatkan tentang padang mahsyar, hari kiamat, hari kebangkitan, maka konteks ini harus kita hadirkan. Bahwa nanti di padang mahsyar pun, ya, itu beraneka ragam. Inna sa'yakum lasyatta. Kondisi kita semua beda-beda. Di dunia saja beda-beda, maka di sana juga beda-beda. Bahkan kata Nabi, nanti setiap orang itu ditandai dengan liwa, dengan bendera amal solehnya masing-masing. Ya. Ya, yang kelompoknya penghafal Quran, yang kelompoknya ahli sedekah, yang kelompoknya, ya, kafilul aitam, yang kelompoknya suka ngasih makan, itu masing-masing itu. Yang kelompoknya tahajud, yang kelompoknya sholat berjamaah di masjid terus, kelompok-kelompokin begitu. Mana amal yang paling utama di antara semua amal yang telah kita jadikan sebagai biji kita di dalam nantinya? Nah, tetapi sekali lagi bahwa
Ketika kita sama-sama hebat dalam sholatnya, misalnya sholatnya bagus, di masjid, terjaga, khusyuk, kita sebut namanya misalnya anggur, misalnya begitu. Tapi lagi-lagi tumbuhnya anggurnya pun berbeda-beda nanti. Ya. Tumbuhnya berbeda-beda. Tidak ada satupun yang sama persis. Ya. Kita tadi baru saja sholat maghrib bersama-sama. Apakah bisa dipastikan kita semua nilai pahalanya sama? Nggak bisa. Kalau saya menganalogikan ada guru ngajar di kelas, ilmu yang disampaikan sama, jam waktu pelajarannya sama, ketika ujian hasilnya beda-beda. Ya. Walaupun nilainya sama-sama 100, tapi nggak ada yang persis sama kan jawabannya. Ada yang soal nomor 1 dia benar, yang lain satunya salah. Misalnya, sama-sama nilai 95 misalnya. Tapi yang lainnya nomor 5 yang betul, yang dia yang salah nomor 5. Susah, sama persis itu susah. Enggak akan bisa. Maka Allah mengatakan kul kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Hendaklah setiap kita beramal sesuai dengan kemampuan, kapasitas, potensi kita. Maksimalkan. Ya. Utsman bin Affan, dia punya potensinya adalah sebagai pedagang, saudagar. Bukan seorang yang mutafaqih dalam arti belajar khusus begitu mendalami seperti hanya Abu Hurairah dan lain sebagainya, tidak. Ya. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi, tapi tidak semua sahabat Nabi didoakan seperti hanya Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama dan ajarkan dia tentang ta'wil. Tidak semua sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi seperti hanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma saddid ramyahu. Ya Allah, kalau sudah Sa'ad bin Abi Waqqas yang memanah, maka tepatkanlah setiap anak panahnya. Padahal pasukan pemanah banyak. Tapi yang Nabi doakan dengan itu hanya Sa'ad bin Abi Waqqas misalnya. Jadi setiap kita sudah Allah bekali dengan bijinya. Maka usahakan untuk menanam dengan biji yang terbaik. Maka dunia adalah momentum, kesempatan, sarana yang Allah berikan untuk kita istilahnya itu memilah-milah, mempersiapkan, mengeksperimen kira-kira ini biji yang seperti apa yang akan kita tanam yang terbaik itu. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan di pekan lalu, apa kira-kira rahasia dari beberapa tanaman atau tumbuhan? Ya. Saya pernah menyampaikan sebelumnya bahwa perbedaan antara zara'a dan nabata. Kalau zara'a itu menanam, kalau nabata itu tumbuh. Menanam dari luar, tumbuh dari dalam. Ya. Dalam konteks fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan dia dari biji, maka menumbuhkan itu prosesnya dari dalam. Artinya amal-amal soleh kita yang sangat akan bermanfaat untuk bekal akhirat kita adalah amal-amal yang betul-betul dihasilkan dari dalam ruhani yang paling suci. Itulah yang kemudian dikatakan qad aflaha man zakkaha. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang kemudian berhasil, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan adalah orang-orang yang ketika dia sibuk dengan membersihkan ruhaninya, bukan hanya amalan luar. Ada cerita orang 20 tahun udah sholat, puasa Ramadan udah ikut 20 tahun. Dia sebagai muslim sudah 20 tahun dia menjalankan ajaran Islam. Tapi sempat curhat gitu. Cerita dari guru saya tadi malam. Dia curhat, Syekh, kenapa saya 20 tahun sudah sholat, tapi kok belum dapat manisnya, belum dapat rasanya,
belum bisa khusyuknya. Apa masalahnya? Kata beliau, antum sholat belum pakai ruh. Ya. Sholatnya belum pakai ruh. Kata beliau, kalau orang sholat sudah pakai ruh, dia bermakrifat kepada Allah, dia sebagai arif billah, maka jangankan jangankan pikiran, gerakan pun tidak ada. Ya. Jangankan pikiran, kalau sudah Allahu Akbar tuh udah nggak mikirin apapun, nggak ada sama sekali yang terlintas tuh, nggak ada. Kenapa? Karena betul-betul pakai ruh. Kemudian salah seorang teman saya tadi malam bertanya, Syekh, kalau begitu bagaimana? Ya. Tips and triknya supaya kalau sholat itu ya, bisa khusyuk. Apa jawaban beliau? Tips and trik itu ranahnya adalah pikiran. Sholat jangan pakai pikiran. Antum nanya sama saya begitu, saya nggak bisa jawab. Beliau punya guru di Mesir waktu itu. Cerita, Anda juga dulu pernah nanya begitu sama guru Anda di Mesir. Apa jawab beliau? Yang bisa menghadirkan itu hanya syuhud. Perasaan seolah-olah kita betul-betul sudah bisa menyaksikan Allah. Perasaannya. Kita seolah sudah syuhud, benar-benar menyaksikan atau betul-betul merasa disaksikan oleh Allah. Dan yang bisa begitu hanya ruh, bukan jasad. Maka ketika dia sholat, nikmat. Karena sholatnya yang sholat itu ruhnya. Sehingga ketika ada orang berhadapan dengan Allah, kata beliau, sholat itu simbol dia sedang berhadapan dengan Tuhan, dengan Rabb, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada pikiran yang lain, kalau masih ada kemudian gerakan-gerakan yang lain, apa kata beliau? Fahada min babi su'il adab ma'allah. Ini bagian daripada adab yang buruk kepada Allah. Di hadapan Allah kok masih begitu. Kata beliau begitu tadi malam. Ya. Kenapa? Karena ruh, kalau sudah huwallazi nafsi biyadihi, sebagaimana banyak sumpahnya Nabi, demi zat yang menggenggam jiwa dan rohku, yang diserahkan kepada Allah roh kita. Jadi kalau orang sudah sholat itu, dia katakan kepada dirinya, untuk Allah, ya Allah, ruh saya sekarang aku serahkan kepadamu. Jasad ini membantu dengan gerakannya. Berarti yang ditajribahkan adalah ibadah itu dari biji yang ditanam, kemudian dia tumbuh. Maka tumbuhnya dari dalam. Baik kesadaran, baik kemudian ketulusan, baik kemudian istiqamah, baik kemudian kemurnian, baik kemudian ya dawamul ubudiyah, ya, senantiasa dalam semua konteks kehidupannya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, ya itu yang dihadirkan, maka itulah yang menjadi sesuatu yang akan menumbuhkan nanti di padang mahsyar. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan, celakalah seseorang yang ketika dia berpulang kepada Allah membawa amal yang besar seperti gunung. Ketika nanti di hari kiamat di mahsyar itu semua amal yang dihadirkan, tetapi tiba-tiba amal itu hilang seperti habaan mansura, seperti debu yang ditiup. Sang hamba bertanya, ya Allah, kemana amalku? Apa jawaban Allah? Apa yang engkau amalkan bukan untukku. Beramalnya tidak pakai ruh. Nah, ini yang menjadi kemudian proses kita untuk, sebagaimana Abdullah bin Umi Maktum ketika datang kepada Nabi, dia pengen apa? Mentazkiyah dirinya. Anja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yang dia pengen itu jiwanya bersih, hatinya suci, jernih. Karena dengan begitu ilmu itu akan menjadi panduan dalam beramal. Maka amalnya dari ruhaniyah. Nah, ada orang beramal tanpa ilmu, maka tidak akan bisa menghadirkan kejernihan rohani, karena ilmulah yang menjadi pelita bagi rohani itu. Nah, sehingga tidak ada orang yang mencoba untuk terus mengingatkan
kepada diri kita pribadi dan kepada kita semua, bahwa ilmu adalah pondasi atau pelita kita untuk beramal dan punya fungsi untuk diajarkan. Ilmu bukan untuk mendebat dan bukan untuk membenarkan diri sendiri. Sehingga ketika ada orang baca misalnya surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah qiyamul lail walaupun hanya sebentar. Ada orang enggak qiyamul lail, kenapa ente enggak qiyamul lail? Saya tadi malam enggak pakai selimut tidurnya katanya. Ya. Jadi dia taunya ayat ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, seolah-olah perintah untuk qiyamul lail cuma buat yang berselimut. Nah, ini berarti kan ilmunya tekstual dan hanya untuk menjawab pertanyaan orang, untuk mendebat orang. Tapi kalau dia tahu ilmunya adalah untuk menjadi pelita bagi amalnya, ketika dia membaca ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, maka yang fokus dia adalah qumil laila illa qalilanya, bukan ya ayyuhal muzammil. Ini yang saya ingin katakan itu. Karena dia tumbuh dari dalam, bukan teks, bukan zahir. Ya. Sehingga ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang disebutkan adalah sesuatu yang dekat? Karena orang Arab zaman itu yang diantara mereka ada yang tumbuh dari dalam itu ya anggur. Ya. Kemudian juga rumput-rumput ada untuk makanan hewan-hewan ternak mereka. Kemudian kurma, kemudian buah-buahan, kemudian kebun-kebun. Ya. Kemudian ada zaitun, kurma. Memang itu yang ada pada mereka. Nah, ini yang disebut oleh para ulama sebagai metode dakwah. Mengambil objek yang paling dekat dengan kita. Ya. Mengambil objek yang paling dekat dengan kita. Ya. Saya sampaikan misalnya tadi pagi, lagi taklim subuh, kemudian bahas tentang kematian itu bukan perpisahan, tapi kematian adalah pertemuan. Ya. Misalnya kayak Siti Fatimah kan. Siti Fatimah itu ketika Nabi ngabarin, wahai Fatimah, itu Israel sudah datang. Sedih, nangis Fatimah. Wah, berarti kita akan berpisah. Kemudian kata Nabi, tenang. Engkaulah orang pertama dari keluargaku yang segera menyusulku. Tiba-tiba senang dia senyum. Awalnya sedih, ketika dikabarin kaulah anggota keluargaku yang paling dekat denganku yang akan pertama kali menyusulku. Maka Fatimah 6 bulan setelah Nabi meninggal, beliau meninggal. Enggak lama. Nah, ketika dikabarin begitu, senang. Kenapa? Karena dengan kematianlah akan mempertemukan kembali. Bagaimana cara mendekatkan itu? Tiba-tiba ada jamaah yang satu ketok-tok masjid itu, jendela, tok-tok-tok, dijemput istrinya. Ini saya baru dapetin ada bapak-bapak dijemput istri subuh-subuh suruh pulang. Ya. Mungkin mainnya kejauhan, ya, jemput pulang. Akhirnya beliau pamit. Setelah beliau keluar saya bilang, Pak, beliau berpisah dengan kita kan, tapi sejatinya beliau sedang bertemu dengan istrinya. Coba, ketika dia berpisah dengan kita sedih nggak dia? Enggak tuh, karena dia sedang bertemu dengan istrinya. Dia senang pulang. Makanya ketika dalam surat Al-Ghasyiyah juga begitu, falyanzuril insanu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, lihat unta itu. Wa ilal samai kaifa rufi'at, langit. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi. Karena yang paling dekat dengan mereka ya gunung, enggak ada perintah melihat laut, Pak. Kenapa orang Arab zaman itu enggak ada laut? Nggak pernah mereka melihat laut. Sekali yang melihat laut, ekspansi laut itu ketika di zaman Utsman. Ya, pasukan angkatan laut pertama kaum muslimin di zaman Utsman dibentuknya. Jadi zaman Abu Bakar itu perangnya perang darat semua. Nggak pernah mereka lihat laut.
Kalau saat itu ayatnya berbunyi afala yanzuruna ilal bahri misalnya, bingung laut apaan ya? Kayak gimana bentuknya? Itu metode Quran. Bukan berarti Allah nggak nyuruh kita melihat empang. Kalau kita di Indonesia empang banyak, Pak. Ya. Ngelihat apa lagi misalnya kalau di Indonesia? Hutan, ada kemudian laut ya, salju misalnya. Itu semua bagian daripada afala yanzurun, kita disuruh melihat. Nah, begitu juga tanaman-tanaman yang tumbuh itu adalah tanaman yang mereka kenal semua itu. Zaitun, kurma, anggur, buah-buahan dan lain sebagainya, rumput-rumputan, kebun dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada beberapa penjelasan para ulama ketika misalnya menjelaskan tentang pohon kurma. Kenapa pohon kurma disebutkan dalam Al-Quran? Pohon kurma itu persis Nabi mempermisalkan, mengumpamakannya seperti orang beriman. Ya, orang beriman. Seperti manusia. Ya. Kalau manusia ya, tangannya copot atau tangannya nggak ada, masih bisa hidup nggak? Masih. Ya. Apa yang akan membuat manusia tidak bisa hidup? Kalau bagian tubuhnya yang mana yang lepas? Kira-kira. Mata copot, masih bisa hidup? Masih. Hidung copot, masih bisa hidup? Masih. Ya. Tangan copot, jari copot, masih bisa hidup. Tapi kalau udah leher yang copot, jadi ya. Dan itu persis kurma. Kalau mau matiin kurma, kan batangnya keras. Kita nggak pernah ngedengar ada kebakaran hutan di Saudi ya. Cara mereka buka lahan, buka ladang itu, batang pohon kurma yang begitu kerasnya adalah dengan motong lehernya. Kalau sudah dipotong lehernya, mati dia. Kalau sudah mati dia lapuk, maka gampang dirubuhkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang beriman itu adalah dengan lehernya, dengan kurma yang dia akan mati kalau sudah lehernya lepas. Apa maksudnya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat dengan dia dibandingkan urat lehernya sendiri. Kalau urat lehernya putus, mati. Kalau hubungan dengan Allahnya putus, selesai semua kehidupannya. Dia hanya seperti mayat-mayat yang berjalan. Hatinya mati. Kenapa? Karena hubungan dengan Allahnya putus, yang diumpamakan dengan urat leher itu tadi. Maka mengisyaratkan atau ayat ini menunjukkan satu pengisyaratan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tumbuh. Dia hanya biji saja. Ketika dia tumbuh, dia punya batang yang kuat. Dia punya rentang usia yang panjang. Tapi sekali saja dia putus hubungan dengan Allah, maka semua kekuatan itu menjadi hilang. Banyak orang di Indonesia, di dunia ini, orang makhluk hidup manusia di dunia ini yang merasa kuat dengan batang-batangnya itu, berpijak dengan tulang-tulangnya, mengandalkan unsur-unsur dunianya. Tapi sekali dia memutuskan hubungan dengan Allah, semua akan lapuk pada masanya. Tapi lihatlah, ya, ketika kurma dia utuh lehernya, dia utuh kemudian kepalanya itu, akan sangat susah untuk dijatuhkan. Kurmanya sekecil apapun, sependek apapun, selama apapun usianya, selama itunya tidak diputuskan, dipotong, maka dia akan tetap hidup dan kuat kokoh.
orang Arab saat itu dan kita semua ketika membaca ayat-ayat tentang ini, maka disuruh mentadaburi. Coba renungkan lagi. Coba kemudian hadirkan lagi pemanaan-pemanaan, isyarat-isyarat yang Allah coba berikan melalui ayat-ayat ini. Wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla, ya, wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, yang menarik adalah hadaiq, jamak dari hadiqah, yang artinya kebun-kebun. Tapi berikutnya fakihah, satu buah, jenis buah, jamaknya fakihah, fawakih. Ya. Fakihah, wa abba, dan rumput-rumputan. Saya teringat dengan surat Abasa yang sudah kita bahas. Ketika Allah mengatakan wa jannatin alfafa. Ya, kebun-kebun yang rimbun dan banyak. Makanya kita sebut, itu saya sebut apa? Ada istilahnya kebun atau taman anggrek. Kenapa? Isinya banyak anggrek. Ada lagi taman buah. Isinya apa? Beraneka ragam buah. Ada taman bunga. Isinya apa? Bunga. Artinya persis dengan yang sudah kita bahas di surat An-Naba, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala seperti membuat untuk kita kebun-kebun yang kita ditugaskan untuk menanam di kebun kita masing-masing. Kita pengen berkebun apa? Ya. Kalau yang namanya berkebun itu, ya, tentu dia punya lahan yang luas. Tidak disebut kebun kalau lahannya sempit, kan? Punya kebun, punya berapa ukurannya? Ya 2 meter persegi. Ya kita sebut kebun. Maka dia meluaskan lahannya. Dan kalau ingat, waktu itu saya memisalkan dengan Bilal. Bilal itu punya kebun, namanya kebun sholat sunnah wudu. Masih ingat? Ya. Jadi dia punya kebunnya dulu. Ketika ada orang sholat sunnah wudu, maka orang itu sama saja juga dengan sedang berkebun di kebunnya Bilal. Kenapa? Karena yang mencontohkan pertama kali adalah Bilal. Makanya Nabi mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menginisiasi, siapa yang mempelopori satu kebaikan, maka falahu ajruha, baginya pahala dari kebaikan itu, wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang yang mengerjakan selain dia. Jadi kalau kita mengerjakan satu perbuatan yang kita terinspirasi dari perbuatan orang lain, orang itu akan mendapatkan jatah bagian daripada pahala kita. Maka kita sedang berkebun di kebun kita, dan kita juga menanam di kebunnya dia. Allah bilang wa hadaiqa ghulba. Kebun itu harus lebat, harus banyak. Ya. Nah, kalau sudah bicara begini, maka maknanya adalah dalam memanen akhirat, maka satu, tergantung biji apa yang ditanam. Yang kedua, kalau mau panennya banyak, maka tanahnya harus luas. Tanah kita luas, umur kita enggak panjang, maka cara berikutnya adalah dengan mempelopori kebaikan. Ya, menginspirasi kebaikan untuk orang. Apa? Cari saja. Ya. Dulu enggak ada istilah nasjum, nasi Jumat, jumber, Jumat berkah. Sekarang di mana-mana ada Jumat berkah. Saya nggak kebayang tuh orang yang pertama kali bikin Jumat berkah pahalanya kayak gimana itu. Semua pahala ngalir dari dia itu. Ada dulu istilahnya one day one juice ya, odoj ya. Itu yang memprakarsai, bikin grup sampai waktu itu puluhan ribu grup, masing-masing 30 orang. Ya, setiap hari ada orang baca satu juz. Satu juz berapa huruf? Satu huruf 10 kebaikan. Pahalanya ngalir semua ke yang pertama kali itu memprakarsai odoj itu.
memfasilitasi orang untuk baca Quran, dievaluasi, kemudian diingatkan dan seterusnya. Ya, ada wakaf sendal kamar mandi. Ya. Setiap orang ke kamar mandi dia dapat pahalanya. Masjid lain ngikut bagian pahalanya. Jadi kreasi-kreasi amal itu boleh selama tidak melanggar dan menabrak aturan syariat. Dan dengan itulah kita sedang mengajak orang berkebun di kebunnya kita sebenarnya. Maka wahada'iqa ghulbah. Nah, ini 4 poin besar yang ingin saya sampaikan. Ya, kata Allah terakhir, mata'al lakum wa li'an'amikum. Demikianlah Allah jadikan sebagai mata, perhiasan nanti bagi kalian. Di akhirat sebagai sesuatu yang akan kita pandang. Di mana-mana orang memandang kebunnya itu panen itu kan dengan riang, dengan senyuman, dengan melepas lelah dan seterusnya. Itulah hakikat akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.